Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam diskusi mata kuliah kalkulus diferensial. Yang kesempatan ini kita diskusikan topik sifat aljabar sistem bilangan real. Semesta pembicaraan dalam mata kuliah ini adalah himpunan semua bilangan real yang dituliskan dengan huruf R besar seperti ini. Jadi R merupakan himpunan semua bilangan real. Nah, di dalam R ini dilengkapi dengan operasi jumlahan yang kita tulis seperti itu, mempunyai sifat yang pertama adalah tertutup. Apa maksudnya tertutup? Untuk semua AB, dua bilangan real AB, terdapat bilangan real C, sehingga kalau A ditambah dengan B itu hasilnya adalah C. Jadi A dan B bilangan real, maka ada bilangan C yang merupakan hasil dari jumlahan A dengan B. Komutatif. Komutatif maksudnya adalah kalau kita punya dua bilangan real A dan B, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi diputar tempatnya. Asosiatif. Asosiatif kalau kita punya tiga bilangan real A, B, C, maka berlaku A ditambah dengan B yang hasilnya ditambah dengan C sama dengan A ditambah hasil dari B ditambah C. Asosiatif, pengelompokan. Jadi di dalam penjumlahan tiga bilangan real, pengelompokan tidak berarti. Maksudnya mana yang dikerjakan dulu tidak berbeda dengan kalau kita mengerjakan dua dari depan, hasilnya ditambah ke yang tiga, dengan yang dua belakang kita tambahkan dengan yang di depan, hasilnya adalah sama. Ada elemen netral. Jadi ada 0, dengan 0 itu adalah bilangan real yang memenuhi apa? Untuk setiap bilangan real A, kalau kita tambahkan dengan 0, hasilnya adalah A. Di sini selain mengatakan bahwa 0 itu adalah bilangan real, mengatakan bahwa 0 itu adalah bilangan real. Saya ulang, selain mengatakan bahwa 0 itu adalah elemen netral, juga mengatakan bahwa 0 itu adalah bilangan real. Dengan kata lain, himpunan R itu adalah tidak kosong, karena kita punya paling tidak adalah 0. Setiap elemen mempunyai inverse. Jadi kalau kita punya A di dalam R, maka ada negatif A yang juga berada di dalam R yang kalau kita jumlahkan dengan A, hasilnya adalah 0. Kemudian terhadap perkalian, maka R juga mempunyai sifat tertutup seperti tadi. Kalau kita punya dua bilangan real A dan B, maka ada dengan tunggal bilangan real C yang merupakan hasil dari perkalian antara A dan B. Komutatif, perputaran, jadi kalau A dan B bilangan real, maka A kali B sama dengan B kali A. Asosiatif, kalau kita punya tiga bilangan real, maka perkaliannya dari depan sama dengan perkalian yang kalau belakang kita kerjakan dulu. Terdapat satu yang merupakan bilangan real, dengan catatan di sini satu itu tidak 0. Dan berlaku bahwa untuk setiap bilangan real A, 1 dikalikan A, karena komutatif tadi sama dengan A dikalikan 1 sama dengan A. Setiap elemen yang tidak 0 mempunyai inverse. Jadi kalau A itu adalah bilangan real dan dia tidak 0, maka terdapat 1/A
yang juga merupakan bilangan real yang memenuhi A kali 1/A sama dengan 1. Dalam hal ini 1/A disebut inverse dari A, dengan catatan A-nya harus tidak 0. Kalau 1 tadi disebut elemen netral dalam R terhadap operasi perkalian. Kalau 0 tadi adalah elemen netral pada R terhadap operasi jumlahan. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai sifat distributif. Distributif jumlahan terhadap perkalian. Yang pertama, kalau A, B, dan C bilangan real, maka memenuhi sifat A ditambah B kali C sama dengan A kali C ditambah B kali C. Kemudian A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian perlu kita perhatikan bahwa penulisan kali tadi boleh ditulis dengan titik atau bahkan tanpa ditulis. Misalnya begini, A dikalikan B dengan tanda cross sama dengan A titik B atau bahkan hanya AB, seperti itu. Dari penjumlahan dan pengurangan di dalam R tadi, kita bisa mendefinisikan pengurangan bilangan real A oleh bilangan real B yang dituliskan dengan A dikurangi B seperti itu, yang didefinisikan sebagai ini, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif dari B. Kemudian kalau B itu tidak 0, pembagian dari A oleh B dituliskan seperti ini, A dibagi B atau A per B, yang didefinisikan sebagai A dikalikan 1/B. Kemudian sifat-sifat dari bilangan real, sifat-sifat sederhananya, kita punya, kalau ABC itu bilangan real, kemudian A itu sama dengan B, maka kalau masing-masing kita tambah dengan C, yaitu A ditambah C, ruas kirinya, ruas kanannya adalah B ditambah C, maka hasilnya tetap sama. Dan kalau masing-masing kita kalikan dengan C juga sama, jadi A kali C sama dengan B kali C. Kalau A ditambah C sama dengan B ditambah C, maka A sama dengan B untuk C yang manapun. Nah, kalau perkalian, jika AC sama dengan BC, ada syarat lagi, C-nya tidak sama dengan 0, maka A sama dengan B. Inverse terhadap operasi jumlahan dari inverse-nya A sama dengan A, atau bisa dikatakan bahwa negatif dari negatifnya A sama dengan A. Kalau A-nya tidak sama dengan 0, inverse dari 1/A sama dengan A, inverse terhadap perkalian. Bilangan real yang manapun, bilangan real A yang manapun, kalau dikalikan 0 sama dengan 0. Kemudian A dikalikan negatif B sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif dari AB. Negatif A kali negatif B sama dengan A kali B. Kalau AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Jika B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, kemudian A per B sama dengan C per D, maka AD sama dengan BC. Dengan catatan di sini juga D-nya bilangan real. Selanjutnya akan kita berikan contoh
tentang penggunaan sifat-sifat yang telah kita diskusikan tadi. Yang pertama, tentukan semua bilangan real X yang memenuhi X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, perhatikan bahwa X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 4 itu ekuivalen dengan X kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi, masing-masing ruas kita kurangi dengan 4. Kemudian X kuadrat min 5 itu berarti sama dengan X kuadrat min 5 itu bisa kita jabarkan sebagai bisa kita tuliskan sebagai X kuadrat dikurangi akar 5 dikuadratkan, yang akan sama dengan X dikurangi akar 5 dikalikan X ditambah akar 5. Jadi X min akar 5 kali X ditambah akar 5 sama dengan 0. Kita ingat bahwa kalau kita punya A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Berarti X min 5 sama dengan 0 atau X ditambah akar 5 sama dengan 0. Untuk X min akar 5 sama dengan 0 mengakibatkan X sama dengan akar 5, dan X plus akar 5 sama dengan 0 mengakibatkan X sama dengan negatif akar 5. Jadi bilangan real X yang memenuhi X kuadrat min 1 sama dengan 4 adalah akar 5 atau negatif akar 5. Contoh yang kedua, selidiki kebenaran pernyataan berikut. Jika X adalah bilangan real dan X kali X plus 2 sama dengan X kali X min 3, maka X ditambah 2 sama dengan X min 3. Perhatikan bahwa X ditambah 2 sama dengan X min 3 ini diperoleh dari mengalikan 1 per X dari ini, X kali X plus 2 sama dengan X kali X min 3. Berarti kalau yang itu kita kalikan dengan 1 per X, maka hasilnya adalah dia. X min 2 sama dengan X min 1. Nah, sekarang perhatikan bahwa 1 per X ini, X-nya kan bilangan real. X-nya bilangan real. Maka X itu sama dengan 0 atau mungkin X tidak sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka 1 per X tidak terdefinisi. Sehingga untuk kasus ini, maka 1 per X itu tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi, berarti kita tidak bisa mendapatkan itu. Karena ada X sama dengan 0 yang tidak memenuhi, maka secara umum pernyataan ini adalah salah. Nah, saya kira itu diskusi kita untuk sistem bilangan real yang nanti akan dipakai sebagai dasar dalam pembahasan mata kuliah kalkulus diferensial untuk topik berikutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga sehat selalu.